Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Aziza Zahra. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Alhamdiyah Jakarta, program studi pendidikan agama Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hukum tajwid yang berada pada surah At-Tin. Baik, sebelum saya menjelaskan hukum tajwid, saya akan membacakan surah At-Tin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan hukum tajwid yang berada pada surah At-Tin. Wattini. Dalam bacaan watti terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf idgham syamsiyah, yaitu huruf ta. Jadi cara membacanya, alif lam tersebut tidak dibaca dengan jelas, melainkan langsung diidghamkan ke dalam huruf ta. Selanjutnya, wattini. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada huruf ya yang berharokat sukun, sedang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Selanjutnya, wazzaitun. Terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf idgham syamsiyah, yaitu huruf za. Jadi cara membacanya langsung diidghamkan ke dalam huruf za. Wazzaitun. Terdapat hukum bacaan mad lain karena terdapat huruf ya sukun, sedang huruf sebelumnya berharokat fathah, yaitu wazzai, dibaca dengan lembut atau halus. Selanjutnya, wazzaitun. Di sini terdapat hukum bacaan mad arid disukun karena terdapat mad tabi'i yang berada dalam waqaf atau yang berada di akhir kalimat, yaitu waw yang berharokat sukun sedang sebelumnya ta yang berharokat domah. Jadi hukum bacaan ini adalah mad arid disukun. Pada ayat kedua, wal turi. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada waw sukun sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat domah. Selanjutnya, sinin. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada ya sukun sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Sinin. Ini merupakan hukum bacaan mad arid disukun karena ada mad tabi'i yang terletak pada akhir kalimat atau waqaf, yaitu ya sukun sedang sebelumnya berharokat nun sukun.
sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah yaitu nun. Baik, pada ayat ketiga, wahada, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif, sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Selanjutnya ada al-baladi, terdapat hukum izhar qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf izhar qamariyah yaitu huruf ba. Jadi alif lam di sini dibaca dengan jelas. Selanjutnya ada al-amin. Al di sini yaitu hukum bacaan izhar qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf izhar qamariyah yaitu huruf hamzah. Maka alif lam di sini dibaca dengan jelas. Min, hukum bacaan di sini yaitu mad arid disukun karena ada mad tabi'i yang berada atau yang terletak pada waqaf atau akhir kalimat. Di ayat keempat, laqad di sini terdapat hukum bacaan qalqalah sughra karena terdapat salah satu huruf qalqalah yaitu da yang berharokat sukun yang terletak di pertengahan kalimat. Khalaq, di sini juga terdapat hukum bacaan qalqalah sughra karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu qaf sukun yang berada pada pertengahan kalimat. Khalaqna, di sini yaitu memiliki hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Al-insana, al di sini yaitu hukum bacaan izhar qamariyah. Insa, di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena terdapat nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yaitu huruf sa. Sana, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena terdapat alif sedang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Fi, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada ya sukun sedang sebelumnya huruf berharokat kasrah yaitu huruf fa. Ahsani taqwim, tako di sini hukum bacaan qalqalah sughra karena terdapat huruf qalqalah yaitu huruf qaf di pertengahan kalimat. Mim, di sini terdapat hukum bacaan mad arid disukun karena terdapat hukum mad tabi'i yang berada dalam akhir kalimat atau waqaf. Tsumma, di sini terdapat huruf gunnah karena terdapat huruf mim yang bertasydid. Rodadnahu, rodad di sini yaitu hukum bacaan tajwid hukum qalqalah karena terdapat salah satu huruf qalqalah yaitu huruf da sukun yang terdapat pada pertengahan kalimat. Nahu, di sini terdapat hukum bacaan mad silah qasirah karena
ada hak domir, sedang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat, yaitu huruf nun. Asfala safilin. Di sini hukum bacaannya yaitu mad tabi'i karena ada alif, sedang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Filin. Di sini terdapat hukum bacaan mad alif disukun karena terdapat mad tabi'i yang berada di dalam yang berada di akhir kalimat atau waqaf. Illa. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif, sedang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Alladzina. Allah. Di sini terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah. Zina. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada ya sukun, sedang sebelumnya huruf yang berharokat kasrah. Amanu. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada waw sukun, sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Wa amilu. Di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada waw sukun, sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah yaitu huruf lam. As-solihati. Di sini ada hukum bacaan idgham syamsiyah karena karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf idgham syamsiyah yaitu huruf shad. Falahum ajrun. Di sini terdapat hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf alif. Ajrun ghairu. Di sini terdapat hukum bacaan izhar halqi karena ada domahtain atau huruf tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi yaitu huruf ghairu. Di sini terdapat hukum bacaan mad lain karena ada ya sukun, sedang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Mamnu. Di sini terdapat hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi yaitu huruf nun. Mamnun. Di sini terdapat hukum bacaan mad alif disukun karena ada mad tabi'i yang terletak pada waqaf atau akhir kalimat. Di sini yaitu hukum bacaannya adalah mad tabi'i karena ada alif sedang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Yukadzibuka ba'du biddin. Di sini terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf idgham syamsiyah yaitu huruf dal. Biddin. Di sini terdapat hukum bacaan mad alif disukun karena ada mad tabi'i yang terletak pada akhir kalimat atau waqaf. Alaisa. Di sini terdapat hukum bacaan mad lain laisa itu karena ada ya sukun, sedang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Allahu.
sini ada hukum bacaan tafkhim, yaitu dibaca dengan tebal. Allahu biahkamil hakimin, biahkamil al-hakimin, al-hakimin. Di sini terdapat hukum bacaan izhar qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf izhar qamariyah, yaitu huruf H. Al-hakimin. Yang terakhir terdapat hukum bacaan mad alif disukun karena terdapat mad tabi'i yang berada dalam akhir kalimat atau waqaf. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian penjelasan tajwid yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.